Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sama saya untuk pembahasan mengenai terjemah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah Al-Quran surat Ar-Ra ayat 1-5 mengenai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, apabila dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jazakumullah khairan. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan. Untuk pembahasan ini kita fokus kepada makna dari ayat Al-Quran, yaitu langsung terjemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Ra. Ini tidak ada arti yang khusus, hanya Allah saja yang mengetahui arti dari Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad benar-benar nyata dengan kebenaran. Namun kebanyakan manusia ini tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut di ayat 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Di ayat 2 ini nyata oleh mata kita terlihat. Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang? Langit yang begitu kokoh dan tinggi. Dan nyata kita lihat bahwa langit itu berdiri kokoh tanpa tiang. Dan Allah bersemayam di atas aras, dalam artian bukan berarti bersemayam seperti makhluk. Ini tidak bisa diartikan dan disamakan dengan makhluk. Di atas aras seperti ini adalah saking kemaha tinggiannya Allah. Allah menundukkan matahari dan menundukkan bulan. Bulan dan matahari tidak akan bertabrakan, karena sudah Allah tundukkan dan sudah Allah tentukan mereka beredar pada masing-masing menurut waktu yang telah Allah tentukan. Dan Allah mengatur seluruh urusan makhluknya dari hal terkecil hingga hal terbesar. Semua itu agar kita yakin manusia ini akan pertemuan yang nyata dengan Allah, dengan Tuhan kita. Lanjut di ayat 3. Dan dia menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam siang. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah telah menghamparkan bumi. Jadi bumi ini telah Allah hamparkan. Allah menjadikan gunung-gunung di bumi ini sebagai pasak. Dan sungai-sungai juga di atasnya mengalir. Semua itu adalah benar-benar karunia dari Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Dan di bumi ini Allah juga
menciptakan beragam aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dan Allah juga menutupkan malam kepada siang. Itu adalah tanda-tanda yang nyata. Pergantian siang dan malam benar-benar tanda-tanda yang nyata. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika malam itu terus-menerus, tidak ada siang. Pasti kita gelap gulita, kita tidak bisa berusaha sama sekali. Atau sebaliknya, bagaimana jika jadinya Allah itu menjadikan siang itu terus-menerus tanpa ada malam? Tentu kita hanya bekerja terus tanpa ada istirahat. Itu semua benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah. Kita wajib berpikir, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjut di ayat 4. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dengan yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Hadirin yang dirahmati Allah, di muka bumi ini Allah benar-benar telah menciptakan beraneka tanaman. Bahkan di sini Allah menjelaskan, di muka bumi ini terdapat bagian-bagian kebun yang berdampingan. Contoh, ada kebun kurma, ada kebun anggur, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Nah, di ayat 4 ini yang menjadikan tanda-tanda yang nyata itu adalah, contohnya, dalam satu pohon Allah menyirami dengan pohon yang lain itu satu sama lain dengan air yang sama, yaitu air hujan. Tetapi kita mengetahuinya bahwa terkadang rasa buah itu tidak sama. Ada yang asam, ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit, dan lain sebagainya. Tentu Allah lah yang melebihkan satu tanaman dengan tanaman lainnya. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Tidak ada satu pohon, walaupun disirami oleh hujan yang sama, pasti memiliki rasa yang sama. Itu tidak mungkin. Rasanya pasti berbeda. Sebagian rasa pasti berbeda. Dan perbedaan rasa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjut di ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya. Dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Jadi di ayat 5 ini penjelasan untuk di ayat 4 ini. Jadi kita jangan heran dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan langit tanpa tiang, Allah menundukkan matahari beredar dan bulan beredar pada masing-masing beredar dengan waktu yang telah ditentukan. Allah juga telah menciptakan, menghamparkan bumi, gunung, dan sungai-sungai. Begitupun di bumi ini terhampar juga beraneka kebun-kebun yang berdampingan dengan beraneka buahnya yang memiliki rasa yang berbeda-beda. Kita jangan heran terhadap itu. Justru yang heran ini adalah orang yang mengatakan tidak akan adanya pertemuan dengan Allah. Itulah orang-orang yang mengherankan justru. Mereka tidak yang meyakini bahwa mereka itu seolah-olah setelah menjadi tanah tidak ada yang namanya perhitungan. Justru mereka yang orang-orang yang tidak meyakini akan pertemuan
dengan Allah. Itulah yang mengherankan terhadap ucapan mereka itu. Karena mereka itu ingkar kepada Tuhannya. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kelak orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah, bahwa mereka akan dibelenggu di leher mereka ini, akan diikat, dan mereka ini akan dimasukkan ke dalam penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ya, ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak meyakini akan pertemuan dengan Allah, dengan Tuhannya, dan mereka mengingkari semua tanda-tanda dari Allah padahal nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.